Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Nah, luar biasa. Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Gerak, dimulai. Gerak, selesai. Ini masih semangat ya pagi-pagi ini. Udah pada sarapan belum? Ya, oke, kalau udah sarapan, sebelumnya silakan presensi dulu, scan barcode-nya. Udah semua? Oke, seperti biasa kita untuk menerapkan karakter nasionalis, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit motivasi buat kalian supaya kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Di sini ada kata-kata yang saya kutip, yaitu Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai sesuatu. Lakukan sekarang dan jangan pernah menunda, karena kesempatan mungkin tidak datang dua kali. Jadi dari sini kata-kata ini kita itu gak harus menjadi hebat. Ya, yang penting apa? Ketika ada sesuatu yang di depan kita, kita lakukan. Jangan diam, karena sukses itu tidak datang dengan sendirinya. Harus ada yang namanya kerja keras. Dan ketika ada kesempatan, ambil. Karena kesempatan itu belum tentu datang untuk kedua kalinya. Ya. Selanjutnya kita akan coba mengulas materi sebelumnya tentang sistem operasi jaringan, ya. Masih ingat ya materi sebelumnya? Oke, sekarang coba kita ingat-ingat kembali apa perbedaan sistem operasi standalone dan sistem operasi jaringan. Ada yang tahu? Silakan katakan. Intinya terletak di mana komputer yang berstatus standalone adalah komputer yang berdiri sendiri tanpa bantuan perangkat lain, sedangkan sistem operasi jaringan adalah kumpulan komputer dan sistem yang saling berhubungan dan membantu satu dengan yang lain. Oke, kasih plus. Ya, jadi kalau standalone itu sistem operasi yang berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari perangkat yang lainnya. Berarti misalnya contohnya adalah laptop. Ya, laptop itu dia adalah sistem operasi yang berdiri sendiri. Dia standalone. Kemudian kalau sistem operasi jaringan itu adalah sistem operasi yang digunakan untuk beberapa komputer atau di dalam suatu jaringan. Kemudian untuk materi kali ini, ya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang materi DHCP server. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, ya, atau IPK-nya, ini KD yang pertama itu untuk pengetahuan, yaitu mengevaluasi DHCP server. Kemudian IPK-nya itu apa? Yang pertama adalah menganalisis konsep DHCP server. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan cara konfigurasi DHCP server. Terus bagaimana caranya? Kalau misal kita ada 200 PC, ada 200 PC nih, 200 PC dengan gedung yang berbeda. Kita menggunakannya apa? Apa? Setting dinamis. Ada lagi yang lain? Apa Mbak? Yang keras? IP statik. Oke, ada lagi yang lain? Jadi untuk konfigurasi IP pada komputer
itu ada dua cara ya. Tadi udah disebutkan. Yang pertama adalah menggunakan IP statik, yang kedua menggunakan IP dinamis. Ya. Untuk IP statik itu kalau misal kita menggunakan 200 PC pada 4 laboratorium dengan gedung yang berbeda, itu pastinya akan memakan banyak waktu. Karena apa? Tempatnya itu terpisah dan juga jumlahnya itu banyak. Jadi kita harus siasati hal itu dengan yang namanya IP dinamis. Nah, di sini untuk IP dinamis itu nanti akan dilakukan pengalamatan IP secara otomatis ya. Jadi dilakukan secara otomatis. Nanti kalian hanya konfigurasi satu komputer server dan yang lainnya tinggal dapat IP dari IP DHCP. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan coba menyaksikan sebuah video bagaimana cara instalasi dan konfigurasi DHCP server. Silakan kalian perhatikan videonya. Selanjutnya kita konfigurasi IP untuk laptop lain. Oke, dari video tadi, apakah ada pertanyaan tentang bagaimana cara instalasi dan konfigurasi DHCP server? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, selanjutnya adalah kita akan melakukan diskusi di mana nanti pertama saya akan bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Kemudian nanti saya akan memberikan LKPD-nya ya. Sebenarnya LKPD ini udah saya upload di Microsoft Teams ya. Untuk bahan ajarnya, untuk LKPD-nya itu udah saya upload di Microsoft Teams. Tapi saya mengantisipasi saja, barangkali kalian tidak ada kuota, jadi saya mengantisipasi dengan yang namanya kertas ya. Oke, kemudian nanti kalian menganalisa LKPD-nya, kemudian kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti ada pendampingan dari saya untuk pengerjaan LKPD-nya, kemudian kalian diminta untuk membuat resume atau ringkasan tentang bahan presentasi yang ada di LKPD-nya, ya. Kelompok 1. Kelompok 2 ini, kelompok 3 oke ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Kemudian karena ini cuma ada 3 kelompok, jadi ini untuk kelompok 1 silakan buat instalasi dan konfigurasi DHCP server dengan IP address-nya itu. Untuk kelompok 1 adalah 192.168.10.100/25. Kemudian untuk kelompok 2 192.168.99.91/26 atau prefixnya 26. Kemudian kelompok 3 192.168.50.1/27. Oke, silakan kalian kerjakan dan diskusikan. Ayo. Untuk sumber belajarnya kalian bisa ada modul, kemudian ada buku paket ya. Kalau modul udah saya upload di kelas Teams. Kemudian bisa juga menggunakan akses internet untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan dan sambil didiskusikan. Hadir, Muhammad Firza, dan saya sendiri Sigit Salim Afif. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3.
Oke, silakan duduk. Oke, kita sudah mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Apa saja kelebihan dari DHCP server? Yang tadi kita bahas, apa saja kelebihannya? Terus, apa lagi? Oke, selanjutnya? DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Menghemat tenaga dan waktu dalam pembelian IP. Mencegah terjadinya IP konflik. Ya, jadi kelebihannya yaitu mencegah IP konflik, kemudian menghemat waktu dan juga tenaga. Terus untuk adminnya lebih memudahkan ya. Kemudian untuk evaluasi, silakan kalian kerjakan soal berikut. Silakan menggunakan CBT Exam Browse. Oke, untuk refleksi kita hari ini, ya perhatikan ke depan semuanya. Untuk refleksinya, apa yang kamu pelajari hari ini? Pelajari tentang DHCP server. Oke, yang pertama itu DHCP server. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Perintah konfigurasi DHCP-nya. Kita perlu ya mengkoreksi diri kita sendiri, di mana kita itu masih banyak kekurangan. Kurangnya itu di mana, dan nantinya ditindaklanjuti atau kita tindak lanjuti dengan cara memperbaiki kekurangan kita. Untuk terakhir yaitu penutup, rencana kegiatan pertemuan selanjutnya yaitu kalian nanti akan mencoba mengkonfigurasi atau mempraktikkan cara instalasi dan konfigurasi DHCP server. Ya, tugas kalian di rumah nanti adalah mempelajari materi tentang instalasi dan konfigurasi DHCP server. Ya. Oke. Sebagai penutup hari ini, lihat sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu karena tadi kita sudah mengawali dengan doa dan kita akhiri dengan doa pula. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Dan untuk hari ini pembelajaran selesai dan bisa kembali ke aktivitas selanjutnya.